Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Sabrina dari kelas Farmasi 19C. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar atau pendahuluan dari materi Pharmaceutical Care. Dan berikut adalah pengertian dari Pharmaceutical Care. Dilihat dari pengertian pharmaceutical berikut, dapat diartikan bahwa pharmaceutical care dalam bahasa Indonesia artinya adalah asuhan kefarmasian. Asuhan yang seperti apa? Asuhan yang dimaksud adalah tanggung jawab langsung dari seorang apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien. Pelayanan yang dimaksud meliputi semua aktivitas apoteker yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah terapi pasien terkait dengan obat, di mana pada proses pelayanan tersebut atau praktek kefarmasian tersebut memerlukan interaksi langsung antara apoteker dengan pasien yang bersangkutan. Terdapat 3 proses yang harus dijalani dan dilakukan oleh seorang apoteker dalam asuhan kefarmasian ini. Pada proses awal ini, seorang apoteker menilai segala kebutuhan pasien. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan dalam segala aspek kefarmasian yang disesuaikan dengan kondisi dari pasien tersebut. Di tengah proses terapi pengobatan pasien, seorang apoteker harus memeriksa kembali semua informasi terkait terapi pasien dan memilih solusi terbaik untuk mencegah DRP. DRP adalah Drug-Related Problem, di mana merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang mempengaruhi hasil terapi dari seorang pasien. Pada proses ini, seorang farmasi menilai hasil intervensi dari hasil terapi yang telah berlangsung selama proses pengobatan, sehingga didapatkan hasil yang optimal dan kualitas hidup dari seorang pasien tersebut meningkat. Dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil yang memuaskan, dan inilah yang disebut dengan keberhasilan dalam proses terapi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pada proses pelayanan resep ini, apoteker melakukan screening resep meliputi pada proses ini dilakukan pengecekan kelengkapan resep sesuai dengan persyaratan administratif. Proses screening yang kedua adalah melihat kesesuaian farmasetik. Farmasetik ini berupa melihat bentuk sediaannya, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara, dan lama pemberian. Proses screening yang terakhir adalah melihat pertimbangan klinis, yaitu adanya alergi, efek samping, interaksi, dan kesesuaian informasi obat dengan resep yang telah diberikan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek yang selanjutnya adalah setelah proses pelayanan resep berupa melakukan screening resep telah dilalui, maka proses selanjutnya adalah penyiapan obat. Terdapat 4 tahapan proses penyiapan obat, yaitu sebagai berikut.
Proses penyiapan obat yang pertama yaitu adalah proses peracikan obat, di mana proses peracikan obat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tepat. Setelah proses peracikan obat telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian etiket. Etiket yang diberikan harus jelas dan dapat dibaca oleh pasien yang bersangkutan. Setelah pemberian etiket, maka tahapan selanjutnya adalah proses pengemasan obat. Kemasan ini merupakan kemasan obat yang akan diserahkan kepada pasien. Setelah semua proses penyiapan obat telah dilalui, maka tahapan yang terakhir adalah proses penyerahan obat. Sebelum proses penyerahan obat dilakukan, pastikan seorang apoteker harus melakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep yang telah diberikan sebelumnya. Setelah proses pemeriksaan akhir telah dilakukan dan didapati kesesuaian antara obat dengan resep, maka proses selanjutnya adalah proses penyerahan obat itu sendiri kepada pasien. Pada saat proses penyerahan obat berlangsung, seorang apoteker harus disertai dengan memberi informasi mengenai obat tersebut, memberikan konseling yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya, melakukan monitoring penggunaan obat, dan promosi dan edukasi mengenai obat tersebut. Dan satu hal yang diharapkan adalah pelayanan residensial atau home care, di mana seorang apoteker sebagai caregiver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini, apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan atau medication record. Demikianlah sedikit pemaparan mengenai materi pharmaceutical care yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.